Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Email Tutorial. Oke, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas tentang sudut yang dibentuk oleh dua jarum pada jam. Oke ya, di sini kita bahas sudut terkecil yang ditunjukkan oleh kedua jarum jam. Oke ya, yang dimana diketahui apa waktu jamnya, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat dulu untuk materinya ya. Ini pada suatu jam, ini ada jam ya. Ada istilah-istilah dalam jam itu ada jarum pada menunjukkan menit. Kemudian ada jarum yang menunjukkan jam gitu ya di sini. Kemudian ada sudut ini, sudut kecil yang dibentuk oleh dua jarum gitu ya. Itu besarnya kurang dari 180. Itu dinamakan sudut yang kecil ya. Kalau yang sudut yang besar itu sini itu besarnya lebih dari 180. Oke ya. Nah, nanti kalau kita tindakan sudut kecil berarti sudut yang di bawah 180. Oke ya. Nah, gimana caranya? Sekarang kita langsung aja kita gunakan cara mudahnya ya untuk menghitung sudut di antara dua jarum jam. Oke, kita pakai rumus cepat ya. Jika ada sudut yang dibentuk kedua jarum jam pada pukul A lebih B menit, atau ditulis biasanya pukul A.2B gitu ya. A itu menunjukkan jamnya, B-nya menunjukkan menitnya. Itu dirumuskan dengan ini. Misalkan ini sudut yang terbentuk, alfa ini ya, sudut yang terbentuk, itu dirumuskan nilai mutlak dari 11/2B, itu B-nya itu menit ya, dikurangi 30A. Nanti ini satuannya derajat ya. Dikurangi 30 kali A. Nah, ini tanda mutlak, itu maksudnya apa? Itu nilainya selalu bernilai positif. Berarti kalau dihitung nanti bernilai negatif, itu kita kasih tanda mutlak, maka sudutnya menjadi positif. Itu ya. Nah, misalkan gini, ada ini diketahui pukul 3 lebih 45, gini ya. Pukul 3 lebih 45 itu berarti A-nya itu 3, B-nya 45. Kalau pukul 11.40 artinya A-nya itu 11, B-nya itu 40. Nah, dari A dan B ini kita masukkan ke rumus cepat ini. Oke ya. Nah, sekarang coba kita praktekkan. Misalkan kita akan mencari sudut yang ditunjukkan pukul 2 lebih 30 gitu ya. Atau pukul setengah 3. Nah, ini kalau pukul 2 lebih 30 itu A-nya berarti kan 2 gitu ya. Kemudian B-nya itu 30. Nah, sekarang sudut yang dibentuk oleh kedua jarum jam, kita kan belum tahu sudut besar atau sudut kecil. Kalau sudut kecil nanti pasti di bawah 180. Oke, kita ingat rumusnya. Alfa sama dengan apa? Harga mutlak dari 11/2B dikurangi 30A. Jadinya kita masukkan aja nilai A dan B-nya. Berarti kan 11/2 dikalikan 30 gitu ya. Dikurangi 30 kali 2. Hasilnya adalah ini 165 dikurangi 60 ya. Hasilnya adalah 105. Artinya apa? Artinya sudut yang terbentuk oleh kedua jarum jam itu 105 derajat. Nah, karena ini 105 derajat itu kan kurang dari 180, berarti ini kan termasuk sudut kecil ya. Nah, berarti kita sudah peroleh sudut terkecil yang dibentuk jarum jam pada pukul 2 lebih 30 itu adalah 105 derajat. Itu ya. Udah ya. Oke, sekarang coba soal yang kedua, misalkan kita mencari sudut antara dua jarum pada pukul 5 lebih 40. Nah, pada pukul 5.40 berarti kan A-nya itu kan 5, B-nya 40, gitu ya. Oke, sudut yang dibentuk kedua jarum jam, kita gunakan rumus cepatnya ini ya. Kita tinggal masukkan aja A-nya berapa? A-nya 5, B-nya 40, berarti B-nya 11/2 kali 40 dikurangi 30 kali 5. 11/2 kali 40 itu kan 220, 30 kali 5 itu 150 ya. Nah, 220 kita kurangi 150 hasilnya 70. Oke ya. Jadi diperoleh sudut itu 70 derajat. Ini sudah termasuk sudut kecil ya, karena di bawah 180. Nah, berarti kesimpulannya sudut yang terbentuk atau sudut terkecil yang dibentuk jarum jam pada pukul 5.40 itu adalah 70 derajat. Oke ya. Mudah ya untuk memahami ini ya. Nah, sekarang coba simak berikutnya, kita mencari sudut pada pukul 9.25. Oke, pada pukul 9.25 itu kan A-nya berapa? 9, B-nya 25. Oke, sudut yang dibentuk kita gunakan rumus tadi. Nah, kita tinggal masukkan angkanya saja, berarti 11/2 dikali B, B-nya kan 25 ya.
dikurangi 30 kali 9 sehingga diperoleh 137,5 dikurangi 270. Nah, perhatikan di sini kan hasilnya kan negatif ya. Negatif 132,5 gitu ya. Ini kalau kita tanda mutlak ini ya. Kalau kita mutlakkan itu bernilai positif sehingga menjadi 132,5 derajat. Oke ya. Nah, karena ini kan sudut 132 kan di bawah 180 ya. Berarti ini sudah termasuk sudut yang kecil. Sehingga kesimpulannya apa? Sudut terkecil yang dibentuk jarum jam pada pukul 9:25 itu adalah 132,5 derajat. Oke ya. Mudah ya untuk ini ya. Nah, sekarang coba soal yang terakhir ini, misalkan ini, mencari sudut pada jarum yang ditunjukkan pada pukul 11:15. Nah, kalau pada pukul 11:15 itu kan A-nya itu 11, B-nya berapa? 15 ya. Oke, kita cari sudut yang terbentuk. Nah, dengan rumus sama, kita masukkan aja, berarti 11/2 dikali 15, karena B-nya 15, dikurangi 30 dikalikan 11 ya. Oke, sekarang kita hitung 11/2 dikali 15 itu kan 82,5 dikurangi 330. Kita kurangkan hasilnya kan minus 247 ya. Nah, kalau kita mutlakkan menjadi positif yaitu 247,5. Nah, perhatikan di sini sudutnya itu kan 100 lebih dari 180 gitu ya. Ini berarti kan termasuk sudut besar. Nah, kalau mencari sudut yang terkecil berarti kita tinggal mengurangi aja. Itu berapa? Sudut kecil itu berarti 360 dikurangi sudut ini gitu ya. Nah, kita kurangkan aja, 360 dikurangi 247 ya. Hasilnya adalah 112,5 derajat. Nah, jadi kesimpulannya, sudut yang terkecil yang dibentuk oleh jarum jam pada pukul 11:15 itu adalah 112,5 derajat. Oke ya, paham ya sampai sini ya? Ya, demikianlah tutorial tentang cara menentukan besar sudut ya di antara dua jarum pada jam. Sehingga semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.